Hai, kita kembali lagi ke pembahasan strategi backtracking dalam mata kuliah desain dan analisis algoritma. Kita akan masuk ke contoh kasus berikutnya yang kedua ya. Tadi yang pertama persoalan 4 ratu, nah sekarang ini adalah persoalan sum of subset. Persoalan sum of subset ini didefinisikan mirip dengan persoalan integer knapsack atau zero one knapsack, dimana kalau pada persoalan knapsack itu kalian sudah mengetahui bahwa ingin didapatkan sejumlah barang, itu barang-barang akan dimasukkan ke dalam karung dengan kapasitas karung adalah W. Jadi ada sejumlah barang yang berbobot tertentu dan kita ingin memasukkan barang-barang tersebut ke dalam karung, di mana kapasitas maksimum dari karung adalah W. Nah, perbedaan dengan persoalan knapsack, kalau pada knapsack itu kita boleh saja memasukkan barang-barang meskipun semua barang yang kita masukkan tersebut berat totalnya tidak mencapai W. Nah, kalau pada sum of subset tidak, barang-barang yang kita masukkan ke dalam karung jumlah total beratnya haruslah W. Dan kemudian perbedaan berikutnya dengan knapsack, di persoalan sum of subset ini profit untuk setiap barang biasanya sama. Jadi kita tidak lagi memperhitungkan profit, hanya sekedar berat dari barang itu saja atau bobotnya. Nah, kemudian karena pada persoalan knapsack kadang kita cuma hanya mendapatkan satu macam solusi saja. Nah, kalau pada persoalan sum of subset ini kita diminta untuk menyediakan semua kemungkinan solusi. Bisa jadi solusinya gak cuma satu dan minta disebutkan semuanya gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke definisi dari formal dari sum of subset problem ini, yaitu terdapat sejumlah n buah integer positif yang merupakan representasi dari barang-barang yang memiliki bobot W, I, dan sebuah integer positif W yang merupakan representasi dari kapasitas karung. Tujuan utama dari persoalan sum of subset ini adalah mencari semua subset. Subset itu apa sih? Subhimpunan dari integer positif yang total bobotnya adalah W. Jadi barang-barang mana yang akan dimasukkan ke dalam karung sedemikian sehingga berat totalnya adalah sama dengan W. Baik, kalau kita ingin menyelesaikan persoalan sum of subset ini dengan menggunakan strategi backtracking, maka bagaimanapun kita harus menentukan dulu pohon ruang statusnya kira-kira akan seperti apa, karena backtracking bekerja dengan pohon. Nah, pada sum of subset saya berikan contoh untuk n sama dengan 3, misalnya barang yang kita miliki adalah 3 dan berat karung adalah 6, dengan berat masing-masing barang adalah sebagai berikut: W1 2, W2 beratnya 4, dan W3 beratnya 5. Maka pada pohon ruang status kita, setiap barang akan berada pada level yang berbeda. Contoh, di sini barang ke-1 berada pada level ke-1, barang kedua berada pada level kedua, dan barang ketiga berada pada level ketiga dari pohon. Maksudnya apa? Nah, untuk memasukkan barang satu ke dalam karung, maka kita akan mengunjungi anak kiri. Lihat di sini ya. Kalau kita mengunjungi anak kiri artinya kita ingin memasukkan barang tersebut ke dalam karung. Berat dari barang ke-1 berapa? 2 ya. Maka di sini kita tuliskan bobotnya 2. Kalau kita mengunjungi anak kanan seperti ini, nah artinya kita tidak ingin memasukkan barang tersebut ke dalam karung. Maka di sini dituliskan 0. Artinya barang ke-1 tidak akan kita masukkan ke dalam karung. Ini adalah pohon ruang status yang didefinisikan untuk persoalan sum of subset problem dengan jumlah barang sama dengan 3.
Nah, nilai pada tiap simpul ini adalah bobot total sampai dengan simpul tersebut. Contoh, pada simpul ini bobotnya adalah 2 karena kita baru memasukkan barang ke satu saja. Kemudian contoh di sini, bobotnya adalah 6. Kenapa? Karena di sini kan berarti kita jalan dari sini ya. Di sini kita masukkan barang ke satu, kemudian dari sini ke sini, berarti kita memasukkan barang kedua juga. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Begitu pula kalau kita jalan ke sini lagi, berarti kita memasukkan barang ketiga. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Bagaimana kalau ini sini kok tetap 6? Nah, sini 0 kan? Tadi saya mengatakan apa? Kalau kita mengunjungi anak kanan seperti ini, artinya kita tidak ingin memasukkan barang tersebut. Berarti di sini saya tidak ingin memasukkan barang ketiga. Padahal sampai dengan status di sini nih, saya sudah punya barang 1 dan 2. Berarti di simpul down ini saya hanya punya barang 1 dan 2. Saya tidak memasukkan barang ketiga. Baik. Nah, lalu bagaimana ini kan ini adalah ruang statusnya nih. Semua kemungkinan solusi akan ada di sini. Semua kandidat solusi ada di sini. Bagaimana cara saya menentukan solusi untuk permasalahan sum of subset problem ini? Maka kita kalau kita menggunakan backtracking, lagi-lagi kita kembali ke bahwa kita harus menentukan mana simpul yang dianggap promising, mana simpul yang dianggap non promising dalam rangka kita yang akan kita gunakan sebagai dasar apakah kita akan mengekspand suatu simpul atau tidak. Nah, khusus untuk permasalahan sum of subset problem ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengurutkan bobot barang secara menaik. Nah, di sini kebetulan sudah diurutkan. Jadi W12, W24, W35. Jadi kita urutin dulu nih. Level ke-1 adalah barang yang paling ringan. Level berikutnya adalah barang yang lebih berat dari level ke-1 dan seterusnya sampai barang yang bobotnya paling berat ada di level paling bawah. Kenapa seperti itu? Nah, ini nih dalam rangka ini. Kan nanti kita akan tambahkan tuh bobot tiap barang satu persatu sampai dengan W. Kalau kita sudah mengurutkan bobot barang, maka kita tahu bahwa W yang ke I plus 1 adalah merupakan bobot tersisa yang paling ringan saat kita berada di level ke I. Contoh, kalau saya berada di sini misalnya ini, berarti di sini sudah ada barang kedua ya, sudah ada barang ke-1 ya, karena barang kedua nggak masuk. Maka sampai dengan di sini, sisa barang belum dimasukkan berapa? Barang ketiga aja kan. Nah, berarti W I plus 1-nya itu adalah barang ketiga, itu adalah bobot tersisa yang paling ringan. Dari sini kan kita bisa tahu, apakah kalau saya nambahin si W I plus 1 tadi itu akan membuat bobotnya melebihi W atau tidak. Gitu. Itu ya. Nah, non-promising jika, nah ini ya, kalau kita menambahkan bobot barang setelahnya malah akan melebihi W. Contoh di sini nih, 2. Kalau saya tambahkan barang ketiga, melebihi W enggak? 2 tambah 5 jadi berapa? 7? Enggak ya? Nah, contohnya salah, begini gitu. Yang sorry, bener. Lebih, W-nya 6, betul, W-nya 6. Sorry. Jadi kalau saya tambahkan W, nah ini, ternyata melebihi jika saya tambahkan barang ketiga, bobot total akhirnya adalah 7 dan ternyata melebihi W. Nah, ini non-promising nih. Kalau non-promising, kita silang gini ya, terus backtrack ke atas, terus ke bawah. Non-promising berikutnya, nah, jika kita menambahkan sisa simpul, tidak akan membuat bobot menyamai W. Contoh yang mana? Contohnya ini nih. Sampai dengan di sini, saya baru memasukkan barang ke-1 yang bobotnya 2. Kalau saya ke arah ini nih, di sini, ternyata saya tidak menambahkan barang ketiga. Kita tambahkan sisa simpulnya, bobotnya tetap 2 kan? Bobotnya tidak akan menyamai W. Bagaimanapun nggak akan bisa. Maka dia disebut sebagai
non-promising. Coba kalian ingat-ingat lagi bahwa mendefinisikan promising dan non-promising node pada backtracking ini sangatlah penting, karena dia akan menentukan apakah kita akan mengexpand suatu node atau tidak, kita akan mengunjungi node berikutnya atau tidak. Dan ini sekali lagi definisi dari promising dan non-promising ini sangat bergantung pada karakteristik persoalan, gitu ya. Dan kita yang menentukan sendiri nih di sini. Syarat-syarat seperti ini kita yang menentukan. Baik, lalu bagaimana solusi dengan backtracking? Nah, ini dia contoh. Saya berikan contoh untuk pohon ruang status. Ini kebetulan pohon ruang statusnya sudah dipangkas. Untuk N sama dengan 4 dan W sama dengan 13. Nah, lagi-lagi ya, kalau pada sum of subset ini, setiap barang akan berada di level berbeda. Barang satu akan berada di level ke-1, mengunjungi anak kiri artinya kita memasukkan barang tersebut, mengunjungi anak kanan artinya kita tidak memasukkan barang tersebut, yang direpresentasikan dengan nilai bobot yang 0 di sini, gitu ya. Nah, berat masing-masing barang adalah W13, W24, W35, W46. Lagi-lagi ini kita urutkan secara menurun, diurutkan, jangan lupa sort dulu ya. Kemudian ternyata sebelum kita bahas detailnya, solusinya cuma satu, W1, W2 dan W4. Mana-mana tuh? Ini dia solusi. Nah, ini dia, ini adalah solusi kita. Jadi sampai di sini kalau kita telusuri, ini W4 masuk ya, tapi W3 nggak dimasukkan, kemudian W2 masuk, W1 juga masuk. Jadi benar W1, W2 dan W4 dengan total jumlah barang bobotnya, jumlah total bobot barang adalah 13. Seperti itu. Bisa ya? Baik, kita akan lihat seperti apa simpul-simpul yang disebut sebagai non-promising. Kenapa ini disebut non-promising semua? Contoh-contoh, misalnya kita dari sini. Tadi kita pertama kali akan ke sini pas itu. Berarti kita masukkan barang ke 1. Promising ya? Masih promising. Berarti saya ke sini nih. Saya masih punya barang keempat. Barang kedua yang bobotnya 4. Saya tambahkan jadi 7. Masih promising, karena sisa simpulnya masih banyak nih, jadi masih ada harapan bahwa bobotnya akan mencapai 13 gitu ya. Terus dari 7 saya tambahkan 5 jadi 12 ya, jadi 12. Dari 12 kok disebut non-promising? Nah ini nih, berat dari barang keempat berapa? 6 ya. Kalau saya tambahkan 6 ke 12 jadi berapa? 18 kan? Bobotnya melebihi 13 ya. Nah, tadi kan berarti melanggar constraint tuh, maka saya tidak lanjutkan dia. Ini disebut non-promising. Saya backtrack ke sini, di sini. Terus ke sini. Ya, 7. 7 ditambahkan dengan barang keempat, 7 tambah 6, 13. Masih bisa ya? Promising berarti ini. Kemudian saya backtrack lagi. Saya lahirkan anak berikutnya. Nah, di sini tetap 7. Ini non-promising. Wait, kok nggak berhenti prosesnya? Sampai dengan di sini kan kita udah dapat solusi nih. Kan 13 yang didapat. Nah, inilah. Tadi kita balik lagi ke definisi sum of subset. Yang kita cari adalah semua kemungkinan subset yang jumlahnya adalah 13. Makanya kita nggak berhenti melakukan penelusuran meskipun sudah mendapatkan satu solusi. Nah, di sini kan kita expand semua kemungkinan anaknya. Di sini kita lanjutkan lagi ya. Di sini kita berhenti, kemudian backtrack ke 7. 7 udah nggak punya anak, backtrack lagi ke 3. 3 masih punya anak nih. Nah, di sini kemudian dari 3 artinya di sini saya hanya memasukkan barang ke 1. Ini dia ya, yang bobotnya 3. Saya lahirkan anak berikutnya, di mana artinya saya memasukkan barang ketiga yang bobotnya 5, sehingga saya dapatkan total bobot 8.
Kalau saya mau lahirkan anak di sini, dengan memasukkan barang keempat yang bobotnya 6, akan jadi 14. 14 itu kan lebih dari 13. Maka disebut sebagai non-promising. Non-promising, jadi sini nggak saya lahir ini. Saya backtrack ke sana, saya lahirkan di sini dapat 3, dan seterusnya sampai saya lahirkan semua kemungkinan anak. Nah, kalau kalian menggunakan DFS, Depth First Search, maka semua anak-anak yang di sini akan lahir tuh. Banyak ya sampel-sampel. Di sini juga ada ya, dia punya 2 anak. Di sini juga punya 2 anak, 2 anak, 2 anak. Nah, sini juga. Nanti karena kita menggunakan backtracking, jumlah simpul yang kita lahirkan dan kita kunjungi jauh lebih sedikit daripada DFS. Itu ya, itu bedanya. Jadi pohon ruang statusnya sudah kita pangkas. Baik, saya rekapitulasi dulu. Untuk simpul non-promising 12, 8, dan 9, 12, 8, dan 9. Ini adalah simpul-simpul yang kalau kita menambahkan bobot berikutnya, yaitu 6, barang keempat, maka akan menjadikan bobot total dari subsetnya lebih dari W. Kemudian kesimpulan berikutnya dari ruang status ini, untuk simpul yang beratnya, ini salah, beres ya, 7, 3, 4, dan 0, ini juga non-promising. Kenapa? Karena sisa simpul tidak akan cukup untuk menjadikan bobot totalnya sama dengan W. Contoh di sini. Di sini saya punya sisa atau kesempatan untuk menambahkan barang ketiga dan keempat, di mana barang ketiga dan keempat itu bobot totalnya adalah 5 tambah 6, 11. Pasti kurang dari 13 ya. Jadi percuma, jadi nggak usah di expand. Kemudian simpul down yang tidak memenuhi solusi juga akan kita sebut sebagai non-promising. Nah, ini adalah jumlah simpul pada ruang status yang diperiksa, itu 2 pangkat N plus 1 minus 1. 2 pangkat N. Di sini N-nya adalah 4, berarti 2 pangkat 5, 32 kurang 1, 31. Itu adalah jumlah maksimum simpul pada ruang status yang kita periksa pada DFS ya. 3 itu worst case. Ternyata pada kasus kita yang di sini, kita tidak sampai mengecek ke 31 simpul yang mungkin ada. Cukup dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hanya 15 simpul saja. Baik, ini adalah algoritma dalam notasi algoritmik. Di sini adalah definisi promisingnya yang tadi sudah kita bahas ya dalam ilustrasi seperti ini. Baik, itu penjelasan saya tentang algoritma backtracking untuk menyelesaikan persoalan sum of subset. Berikutnya kita akan membahas tentang implementasi strategi backtracking pada persoalan pewarnaan